konten ini. Belakang ya. Iya, baru tahu. Iya lagi, memang gokil. Akhirnya langsung ngeblok. Itu tadi gitu kadang. Iya, ini sekarang lagi ngeblok lagi. Sini udah pernah belum? Setahun, dia udah setahun di sini. Iya, gue lagi ikut. Bener. Silakan. Makasih Mas Warno. Belakang warnanya kayak gini. Sebelumnya lebih parah. Oh iya. Tapi sekarang lebih oke, lebih rapi, lebih tepat. Sebelumnya tuh benar-benar berantakan. Ya teman-teman selamat datang di Indonesia Asik. Kenalkan, nama saya Anwar. Saya adalah salah satu Paris dan juga restorator asik-asik yang ada di Amri yang besar. Teman-teman sudah pernah ke Depok sebelumnya? Belum pernah ke Depok. Ya, jadi di Amri kita punya hiburan asik ya di Depok. Asik seperti ini, ya kurang lebih gitu ya. Nah dan nggak semua asiknya kondisinya bagus. Gitu. Jadi kalau asik-asik yang udah rusak, ya kalau asiknya rusak nanti dibawa ke sini, nanti kita bantu restorasi. Gitu ya. Nah, yang rusak-rusak itu seperti apa sih? Seperti itu. Ya, sama seperti itu. Nah, kalau seperti itu teman-teman, kira-kira rusaknya sih gara-gara apa sih? Lembab, Mas. Karena usia. Lembab. Lembab. Nah, manusia, kenapa manusia? Karena usia. Karena usia, betul. Karena usia, ya. Terus lembab juga betul. Terus apa lagi sebenarnya masalahnya? Tapi ini kayak gunting gitu ya? Iya, itu bukan Kayak rata gitu. Ya, patahnya rapi ya. Iya rapi, katanya rapi. Tapi kira-kira itu apakah karena sengaja atau apa? Sobek. kalau rapi Harusnya sengaja sih. sengaja kalau nggak kelipat lama. Kelipat lama, oke. Tapi kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, kalau terlalu rapih ya, itu ya, patahnya terlalu rapih. Kalau kita lihat itu, jadi sebenarnya masalahnya dari mana sih? Kenapa yang ini nggak rusak? Kenapa yang ini rusak? Ada garis ini. Sengaja. Garis dari garisnya. Itu ada gambar garisnya gitu. Yes. Yes. Lebih tahu nih manajemen. Tapi itu bukan tebal kalau Ya. Nah, itu nanti ini ada soal namanya korupsi tinta. Jadi masalahnya adalah dulu itu orang apa namanya dulu tinta itu kan dulu buat terus sama-sama dulu jauh banget gitu ya. Kalau dulu itu orang awalnya buat tinta tintanya ketika dipakai belum kan itu program Harry Potter yang kita pakai kayak apa namanya Pakai cantik-cantik. ya, dan kemudian terus mereka tulis gitu ya. Dulu itu ketika apa namanya bahannya bagus, bahannya apa sih kalau buat tinta? Yang pertama itu buah manjakani, terus juga ada gokara. Jadi buah manjakani itu buat warnanya aja. Jadi dia kalau manjakani kering gitu ya ditumbuk, jadi warna itu agak ya. Terus ditambah gokara itu buat dia itu agak sebenarnya. Nah,
dia itu harus bergabung ya bergabung ketika dia aplikasi ke kertas akhirnya dia blobor nah akhirnya ditambahkanlah namanya besi sharing acid ya ada besi buat apa sih dia itu masuk ke kertas kalau masuk ke kertas jadi dia ketika diaplikasikan nggak kemana-mana nggak blobor nah akhirnya mereka pakai istilah mereka tidak tahu bahwa itu nanti akan ada sampingnya di masa depan gitu ya akhirnya mereka terapi semakin lama karena masih dibawa dari kertas dibawa dari Eropa ke sini terus di sini sudah kembali ke sini langsung aliannya aja di atas Sebenarnya itu kan apa? Kalau sampai di Minta. betul kenapa? akhirnya apa namanya karena interaksinya intens akhirnya bikin akhirnya gampang rusak jadi yang awal pakai besi itu memang dari sini makanya kalau kita lihat ini dia rapi dan selalu di garis lurus yang ada di sini itu bisa kita bandingkan dengan yang ada di sini ya di sini karena ada bagian rapi nah pertanyaannya kenapa yang ini enggak kenapa yang ini enggak yang ini kenapa enggak yang ini kenapa enggak tebal tintanya ini Tebel loh ini. tekanan dia tekanan jadi Ya, apa dia? sebenarnya apa namanya kalau tinta itu ada lajunya jadi laju atau jalannya jadi berarti persebaran Jadi tintanya jadi lurusin gitu. apa namanya ada yang laju Sebenarnya dia ada nulis yang biasa, laju tapi ada garisnya. lambat gitu ya biasa pertanyaannya terbentuk oh kami ini gitu. asli kertasnya udah Nggak ada juga. kena penyakit ketika kita kasih treatment apakah laju korosinya bisa berhenti jawabannya adalah tidak jadi ketika udah seperti ini istilahnya dia udah kena penyakit ya udah nggak bisa sembuhin nah, jadi di restorasi kita tugasnya atau di lingkup P2A atau pelestarian dan perlindungan nasib itu lebih ke kita memperlambat laju di mana kita ngasih treatment, ngasih intervensi agar laju persebarannya enggak semakin melebar. Kalau semakin melebar akhirnya semuanya hancur dan enggak kebanyakan. Nah ini ada yang patah, ada yang enggak. Satu, karena yang di mungkin lebih parah laju persebaran korosi. Yang kedua, karena penggunaan. Ketika aset ini diangkat masyarakat, udah semua orang itu aware dengan cara mereka menggunakan aset yang seperti ini. Mereka nggak aware, jadi mereka asal lipat. Jadi ada dua penggunaan. Karena memang lajunya sudah parah di sini. Betul itu yang pertama. Yang kedua karena itu dari penggunaan. Jadi di restorasi, datanglah ke restorasi, istilahnya, kita menggunakan aset rusak. Jadi dengan melakukan namanya risk assessment. Jadi aset yang ada di depo yang juga dari luar itu kita cek kerusakannya. Nah, bedanya ada dua paradigma. Kalau dari sisinya ya, kita ceknya per nomor ini ada satu nomor. Ini satu nomor. Satu nomor Ini satu nomor. Jadi kita ceknya per nomor. Gitu ya. Misalnya ada aset koleksi semua dia ya. Jadi jumlahnya ada 100.000 per nomor. Jadi kita cek ini asetnya ini nomor 1 anak. Nah kita cek nih kayak kita cek nih misalnya apa nih kita ada formnya namanya form assessment. Nanti kita kumpulin data di database dan nanti dari data itu kita buat tahun ini kita target segini kita cari yang mau gimana nih mau restorasi yang apa nih masalahnya itu ya baru kita kumpulin nanti kita restorasi. Jadi buat perencanaan juga. ini boleh nggak sih mas kita punya mana terus tangannya Buat mereka boleh. oh nggak boleh Makanya saya pokoknya masih boleh bisa ada
pakai santan. Tadi Masih mas aku. Nah, tapi waktu seperti itu memang nggak berpegang karena memang hasilnya ratus. Jadi apa namanya? Tapi kalau yang ini nggak apa-apa. Kalau ini jangan. Kalau ini boleh. Atau apa sama? Kalau ini nggak boleh, kenapa? Karena dia rentan patah. Dari mana mas arsipnya? Ini bahasa apa? Iya dari mana? Nah, kotanya bagus. Nah, kalau di arsip nasional kita arsipnya banyak dibatasi. Ini contohnya, ini arsip berbahasa Belanda. Aduh, masalahnya buku segede itu. Baca ya. Nah, jadi ini pakai bahasa. Ini menggunakan bahasa ada yang ada bisa baca itu. Prancis, Jerman. Ya. Us. Jadi jangan asal ini Mas Anwar karena pembahasannya, jadi dia nataknya itu sesuai dengan apa yang ada isinya. Jadi nggak bisa nih yang nggak punya kemampuan jadi ulang satu aja buat per barisnya itu ya Mas Ya. Anwar. Harus Misalkan nih, hurufnya kan ini udah nggak kepotong ya mas. Terus kita gimana? Ya, pertanyaan bagus. Nah, jadi di arsip nasional, di sini kita di restorasi kita banyak melakukan namanya puzzle. Jadi ada arsip-arsip yang kondisinya udah pecah. Contohnya arsip ini awalnya adalah pecahan. Gitu ya, awalnya pecahan. Bahkan kita bisa lihat ini ada bekas gorekan. Bekas gorekan. Nah, awalnya tuh lebih parah daripada ini. Jadi banyak piece. Nah, nanti kita satukan. Nah, pertanyaannya bagus. Gimana apabila bagian ininya nggak ada? Gitu ya. Atau kita bikin analogi aja. Bisa ada kata menggunting. Gitu ya. Gunnya hilang. Harus kita tahu itu menggunting gitu ya. Terus ya udah kalian ambil pulpen, Tulis. saya tulis gun. Gitu ya. Itu nggak boleh. Terus Karena itu kedatangan apa? Itu karena tentang kode etik restorator. Jadi kode etik restorator adalah mereka nggak boleh menambah informasi apapun terhadap arsip. Walaupun kalian tahu nih apa yang hilang, gitu ya. Terus saya mau nambahin nggak boleh karena itu nanti akan mengganggu keautentikan dari si arsip. Berarti dibiarin aja itu. Dibiarin aja. Jadi restorasi adalah restorasi adalah memperbaiki arsip berdasarkan kondisi aslinya. Jadi itu sebenarnya apa dong restorasi? Ya udah, yang pecah seperti ini kan nggak mungkin dikasih ke user. Dan kondisi pecah, mereka banyak susah. Nah, kita melakukan intervensi agar nanti user itu gampang membacanya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. berarti alurnya ini misalkan user nih klien Aha. usernya, Ya. tapi dia ngasih itemnya dulu ke sini. Bukan user. Terus siapa Karena yang user kan istilahnya pengguna yang di Oh, depan. user nggak itu yang bisa. di depan. Ya. Bukan orang yang ngasih. Bukan. Terus ini Nah, jadi alurnya? ya, ini kita di restorasi termasuk dalam unit dalam P2A atau perlindungan dan pelaksanaan arsip. Nah, Nah, di P2A itu ada penyimpanan yang depot, ya, ada bagian laboratorium, ada bagian digitalisasi, dan juga bagian restorasi. Oke. Nah, terakhir ada namanya TKDN. TKDN itu adalah untuk pembuatan bahan dan peralatan dari dalam negeri. Jadi karena memang sulit sekali karena memang di bahan-bahan untuk restorasi, bahan-bahan untuk konservasi arsip kebanyakan itu impor. Jarang banget yang dalam negeri produk itu jarang banget. Jadi makanya TKD ini harus membuat inovasi di mana biar kita itu tidak tergantung sama impor. Gitu. Nah, itu TKD. Nah, tapi intinya ada 4 ini. Nah, gimana sih alurnya proses bisnisnya? Nah, jadi arsip pertama dilayangkan ke enggak. Pertama bagian laboratorium itu melakukan penilaian kerusakan. Nah, jadi mereka ke depo, mereka misalnya ada arsip koleksi yang kalian tahu apa koleksi arsip? VOC. 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 Nah, VOC itu nomornya dari 1 sampai 500.000, let's say. Ya, sampai 500.000.
Nah, dicek satu-satu. Oke. Cek satu-satu. Oh, dari 100 sampai 500.000 yang rusak 100.000. Oke. Nah, itu nanti kita dapatin. Oh ya, rusaknya 100.000, rusaknya ini. Nah, nanti bagaimana nih restoran, bagaimana nih nanti langkah selanjutnya, apakah mau diperbaiki atau bagaimana, gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga buat saran ke penyimpanan agar arsip yang rusak ini tidak dilakukan Layangan itu? dibawa ke tempat. Misalnya ada, katakan di arsip nasional ada namanya layanan pinjam arsip. Nah, ini buat kasih tahu juga, oh arsip yang ini rusak nih, jangan dilayangkan, tetapi harus direstorasi. Dibawalah ke sana. Jadi mereka ini ngasih sinyal ke penyimpanan agar jangan dilayangkan, ngasih sinyal ke kami agar arsip direstorasi. Nah, akhirnya direstorasi lah arsipnya. Nah, setelah direstorasi gimana? Setelah direstorasi, arsipnya harus cepat-cepat Digitalisasi maksudnya? di scan. Tujuan apa sih? Arsip yang sudah rusak itu dia akan tetap rusak. Seperti ini. Jawab ke dia akan tetap rusak. Nah, ketika dikasih ke user, bisa juga rusak lagi. Jadi arsip sudah rusak sebaiknya itu cepat dilakukan di digitalisasi agar apa nanti ketika user butuh arsipnya mereka nggak nerima ini, mereka menerima hasil digitalisasi. Jadi semakin banyak yang di kita harus semakin bagus. Karena apa? Karena meminimalisir kontak antara kita dengan si arsip manusia. Terus gunanya arsip manusia apa? Untuk pembuktian. Karena apa? Karena hasil digitalisasi itu gampang dimanipulasi. Anggaplah misalnya ada arsip misalnya tentang verponding, tentang pertanahan gitu ya. Terus ya udah saya pakai Photoshop, saya manipulasi data isi informasinya. Akhirnya dibawa ke pengadilan, saya mengakui bahwa tadi itu punya saya ini arsipnya. Dari hasil yang digitalisasi itu saya yang hasil manipulasi itu. Nah, untuk membuktikannya adalah gimana cara membuktikannya? Bahwa hasil aslinya. Nah, jadi hasil digitalnya kalau disimpan, fisiknya kalau dua. Kenapa? Karena ini termasuk dalam arsip statis. Ini mana dalam arsip statis? Artinya dia permanen. Dia permanen. Jadi harus disimpan selama-lamanya. Karena dia memiliki nilai kesejarahan, nilai dan nilai-nilai lain. Ya, seperti itu proses bisnisnya. Nah, ketika sudah sampai sini, tugas kami adalah melakukan perbaikan arsipnya. Misalnya kayak rumah sakitnya. Nah, pertanyaannya adalah perbaikannya seperti apa? Nah, kita lihat sini ada first line. Nah, sana ada full scale. Ini ada first line, bisa misalnya ya. Main abung gitu. Itu kesini. Nah, kayaknya dari dua ini, menurut kalian perbedaannya apa sih? Itu yang pertama, ini lanjutan. Iya. Iya. Boleh. Nah, sebenarnya perbedaannya adalah dari segi cara restorasinya. Ada yang cara, jadi misalnya kalian ada arsip itu ya. Soal itu arsip ini, arsip film. Ini film-film yang kalian lihat, arsip Nasional Republik Indonesia yang itu lagi dibersihin arsipnya. Dirawat. Nah, misalnya teman-teman ya, ini apanya arsip penting apa ya? Terus, nah hasilnya rusak, itu diperbaiki. Nah, kalau full scale, kalau first line kita perbaiki ini aja. Kalau ini kan yang rusak di bagian mana sih? Di bagian sini. Jadi kita perbaiki ininya. Terus kita atas, selesai. Gitu ya. Kenapa sih? Karena apa? Kerusakan di sini ketika kita gunakan masih stabil.
si stabil nggak kenapa-napa, kerusakannya nggak makin panjang kalau ketika digunakan, ya udah kita first line aja, kita perbaiki sini, selesai. Gitu ya. Tapi kalau full scale itu ketika kondisi arsipnya itu udah rusak berat, jadi udah pecah, yang pecah. Kayak tadi, yang tadi itu udah pecah, itu baru bagian depan, bagian bawahnya makin parah. Nah itu baru harus di full scale. Artinya dia perbaikan secara menyeluruh karena rusaknya bukan hanya di sini, tapi di sini. Dan dia mengganggu kestabilan dari si kertasnya. Jadi ketika itu mengganggu, berarti kita harus melakukan intervensi secara menyeluruh agar apa? Ada fisiknya stabil. Nah, ini fisikal. Jadi nanti restorasinya ada dua cara gitu ya. Nah, nanti itu ditentukan di awal. Nah, menariknya adalah kalau di sini itu setiap orang itu punya pemahaman masing-masing tentang cara restorasi. Artinya, misalnya kita kerja bareng, ada nomor kita yang tadi, kalau menurut mbaknya misalnya, oh saya maunya di first line aja, oh kalau menurut saya harus di full scale. Itu sering terjadi dan apakah salah? Enggak. Nah itu karena apa? Itu menarik di bidang ini karena setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing. Dan itu harus dihargai. Kita harus respect. Oh mereka dia maunya first line, ya udah gitu. Walaupun menurut saya itu harus di full scale. Selama apa? Selama dia tidak melanggar kaidah restorasi. Kaidahnya apa sih? Satu, bahan yang digunakan harus reversible. Reversible artinya dapat kembali ke semula. Anggaplah ini saya tambal. Tambalannya nanti harus bisa saya buka. Nggak boleh permanen. Jadi kalau di lem nggak boleh ya? Nggak boleh permanen. Oleh karena itu di restorasi asli di ANRI melarang laminatif. Karena apa? Karena laminatif permanen. Rusak. Tapi bisa digunting nggak sih mas? Nggak bisa. Oh itu boleh. Laminatif permanen. Kenapa dia permanen? Karena dia pakai plastik ref panas permanen. Dia nggak bisa apa-apain. Petanya bisa lepas nggak? Bisa, tapi sangat berisiko untuk masih hilang. Terus pakai apa dong biar dia awet? Di enkapsulasi. Yes. Itu mungkin nanti kalau banyak kerja di sini saya aja gitu. Ada ijazah nggak Ijazah? di rumah ya? Iya. Nah, bawa ijazah. Bawa ijazah boleh. Bawa ijazah. Ijazah tapi yang belum dilaminati. Belum. Ijazah asli. Iya, benar. Bawa besok. Nanti dikasih tahu enkapsulasi. Itu diapain? Ya dari ijazah kamu nanti di enkapsulasi, bukan dilaminati. Oke. Ya ada sih Alaska. Ada. Masih Masih banyak tuh. Ada Bawa contohnya ijazah nggak ya? mas yang udah jadi gitu? Nah, besok bawa aja ijazah. Lihat dah. Besok bawa ijazahnya. Wih, agak beresiko ya. Makanya lihat dong, Laraska. Laraska. Laraska itu layanan untuk masyarakat tidak berbayar ya, gratis ya. Oh iya. Iya, jadi arsip keluarga. Iya, arsip keluarga itu bawa aja ke sini. Itu boleh ya? Ada mereka punya apa namanya usulan misalnya taruh nih berapa arsip ada penerimaannya. Taruh misalnya 10 arsip ke sini. Nah, nanti ambilnya kapan? Saya punya karena restorasi aktif keluarga. Kita menawarkan namanya restorasi. Karena apa kita melarang laminasi. Laminasi itu walaupun tujuannya adalah sebenarnya laminasi itu apa sih buat melindungi asid dari air, melindungi asid dari debu, gitu ya dan lain-lain. Tapi karena dia nggak fisikal, artinya dia nggak bisa berikan seperti semula. Nah berarti dia akhirnya dilarang. Nah, solusinya apa kalau nggak boleh laminasi? Enkapsulasi. Ini namanya enkapsulasi. Kelihatannya sama seperti